Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elisa Estarini, SPD MSI, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Banyuasin 3, sekaligus sebagai Kepala Sekolah Penggerak di Angkatan 2. SMP Negeri 2 Banyuasin 3 berdiri pada tahun 1998 dengan luas tanah 15.000 meter persegi. Sedangkan jumlah ruang belajar terdiri itu 19 ruang. Kurikulum yang pernah digunakan di SMP Negeri 2 Banyuasin 3 yaitu kurikulum KTST pada tahun 2008. Kemudian setelah itu kurikulum 13 atau dikenal dengan K13 dimulai pada tahun 2013 sebagai percontohan. Kemudian beralih menjadi kurikulum Merdeka yang saat ini kelas 7 dan kelas 8-nya menggunakan kurikulum Merdeka, sementara kelas 9-nya masih menggunakan kurikulum 13. Misi SMP Negeri 2 Banyuasin 3, visinya beriman, berprestasi, literasi, inovatif, dan berwawasan lingkungan. Kemudian misi SMP Negeri 2 Banyuasin 3, yang pertama, mewujudkan pendidikan yang menghasilkan peserta didik yang beriman dan bertakwa melalui kegiatan ekstrakurikuler rohis dengan implementasi sikap, perilaku, dan akhlak mulia. Yang kedua, mampu mengkreasikan ide atau gagasan yang dituangkan dalam tindakan atau karya yang berakar dari budaya lokal dalam kebinekaan global. Kemudian yang tiga, mempunyai karakter yang sopan, santun, dan mandiri, kreatif, yang mampu bersaing sesuai dengan perubahan zaman. Yang keempat, menjadikan sekolah sebagai tempat untuk mengembangkan proses perkembangan intelektual, emosional, sosial, keterampilan, dan tumbuh kembang peserta didik sesuai tingkat kemampuan dan kondisi masing-masing peserta didik yang mengedepankan nilai gotong royong. Yang terakhir, yang kelima, melalui budaya literasi dan numerasi, peserta didik dapat berpikir dan dapat kreatif. Perjuangan menjadikan sekolah penggerak, di mana pada tahun 2021 saya pernah mengikuti tes untuk menjadi kepala sekolah penggerak, namun pada angkatan pertama saya belum berhasil. Kemudian alhamdulillah di tahun 2022 saya baru dinyatakan lulus menjadi kepala sekolah penggerak pada angkatan yang kedua. Mengapa harus menjadikan sekolah penggerak? Karena di Kabupaten Banyuasin untuk tingkat SMP sekolah penggerak itu dengan saya baru berjumlah 13 orang, 12 sekolah negeri dan 1 orang sekolah swasta. Dengan adanya sekolah penggerak ini, saya berharap baik guru maupun siswa itu dapat mengembangkan cara pembelajarannya, yaitu kreatif, inovatif, sehingga mencakup seluruh dimensi dari profil pelajar Pancasila. Tak lepas saya melakukan supervisi terhadap guru. Supervisi terhadap guru ini dilakukan demi untuk mengevaluasi sebatas mana di dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Supervisi ini gunanya pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai dalam melakukan pekerjaannya secara efektif, sehingga merupakan salah satu bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan teknis edukatif di sekolah, dan juga bukan sekadar pengawasan fisik terhadap fisik material. Tujuan lain dari dilakukannya supervisi ini tidak lain dan tidak bukan selain membina guru untuk dapat memahami tujuan pendidikan yang sebenarnya dan peranan sekolah di dalam mencapai tujuan tersebut. Selain itu juga memperbesar kesanggupan guru untuk mempersiapkan peserta didiknya menjadi anggota masyarakat yang efektif, membantu guru mengadakan diagnosa secara kritis terhadap aktivitas-aktivitas
di aktivitasnya dan kesulitan di dalam proses pembelajaran. Kemudian juga meningkatkan kesadaran guru serta warga sekolah lainnya terhadap tata cara kerja yang demokratis dan kooperatif. Membantu guru dapat mengevaluasi aktivitasnya dalam konteks tujuan aktivitas perkembangan peserta didik. Selain itu juga mengembangkan esprit de corps guru, yaitu adanya rasa kesatuan dan persatuan antar guru-guru. Dan terakhir, meningkatkan komunikasi satu sama lainnya, saling mengawasi di dalam suatu manajemen. Kemudian di dalam pengembangan kurikulum ini, para guru tidak lagi dia sebagai yang membawa pesan atau berita atau proses pembelajaran itu satu arah, tetapi proses pembelajaran itu dua arah. Guru dituntut untuk lebih kreatif sehingga dapat membimbing siswa untuk mengeksplor kemampuannya sehingga siswa itu dapat mengembangkan dimensi dari profil pelajar Pancasila, diantaranya bisa mandiri, gotong royong, kreatif, bernalar kritis. Dia tidak melupakan kepada Tuhan Yang Maha Esa, bertakwa kepada ajaran agamanya yang telah dianut. Kurikulum Merdeka ini di SMP Negeri 2 Banyuasin 3 kita mengadakan atau membentuk komunitas belajar. Komunitas belajar ini mulai kita efektifkan atau mulai digerakkan di tahun 2022-2023. Namun pada tahun tersebut komunitas belajarnya, diskusinya belum terjadwal. Masih apabila ada permasalahan yang perlu kita pecahkan, itu baru kita melaksanakan musyawarah di kombel pembelajaran. Tetapi mulai tahun pelajaran 2023-2024, komunitas belajarnya sudah terjadwal, yaitu pada saat sekarang kita mengambil setiap selesai pelajaran di hari Jumat. Kemudian di tahun pertama dan di tahun kedua pelaksanaan dari sekolah penggerak, kita telah mengambil beberapa tema dari kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang telah kita laksanakan. Di tahun pertama itu 3 tema. Temanya suara demokrasi, kewirausahaan, dan kearifan lokal. Tantangan yang dihadapi di dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka pada sekolah penggerak di angkatan yang kedua, mengupayakan guru-guru agar keluar dari zona nyaman, meningkatkan kompetensi guru. Di antaranya diadakan supervisi kelas terhadap guru-guru, kemudian melaksanakan workshop dan memanfaatkan PMM, platform Merdeka Mengajar, kemudian memberikan reward pada guru yang berprestasi, disiplin, kreatif, dan selalu mengembangkan literasi dan dan numerasi. Dan efektivitas dari kepala sekolah yang dilakukan yaitu melakukan bila ada guru yang belum memahami kurikulum Merdeka atau sekolah penggerak, rutin bulanan juga menggali informasi pada kegiatan kombel setiap hari Jumat selesai. Mudah-mudahan dengan video ini dapat memberikan apresiasi, memberikan semangat kepada seluruh warga sekolah agar proses pembelajaran dapat ditingkatkan dan juga nantinya peserta didik kita diharapkan dapat menjadi pengganti dari generasi yang akan datang. Demikianlah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.